Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya mereka yang cinta karena Allah, benci karena Allah, kumpul karena Allah Azza wa Jalla. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Berulang kali kita dikasih nasihat untuk bertakwa. Jumat yang lalu kita disuruh bertakwa. Jumat sebelumnya kita disuruh bertakwa. Sya'ban tahun lalu kita disuruh bertakwa. Manusia sering lupa. Sibuk dengan dunianya. Memikirkan perut dan yang di bawah perut. Maka Allah panggil, Allah ingatkan. Kita adalah budak. Kita adalah hamba-hamba Sang Pencipta. Allah perintahkan agar kita menjalankan perintahnya. Menjauhi larangannya. Bersyukur kepada Allah. Dan tidak kufur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Mengingat Allah. Dan tidak lupa kepadanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan kalian jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Lahir Islam, karunia Allah Azza wa Jalla. Tapi mati dalam kondisi Islam, itu perjuangan dan taufik dari Sang Pencipta. Berapa banyak orang-orang yang lahir Islam, mati murtad dan jauh dari jalan Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, kalau kita memandang ke kanan, ke kiri, ke depan dan ke belakang kita, kita akan mendapati saudara-saudara kita sesama Islam sibuk dengan dirinya masing-masing. Sibuk dengan kelompoknya. Sibuk dengan etnis dan sukunya. Yang ada di benak sebagian kita adalah dunia. Ahibati billah, seluruh umat Islam yang hari ini dikatakan berjumlah 2 miliar. Mereka bersaudara. Mereka memang tidak dilahirkan dari rahim yang sama. Mereka memang bukan etnis yang sama. Mereka dari bangsa dan negara yang berbeda-beda. Tapi kata Sang Pencipta, innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu bersaudara. Sebagian kita merasa bersaudara karena bajunya sama. Karena satu kelompok. Karena satu etnis. Tidak, jamaah. Kenapa Belanda berhasil membodohi negeri kita 350 tahun? Karena kita dipecah belah oleh mereka. Kita lupa bahwa Allah menyatukan setiap hamba yang beriman kepadanya. Wa allafa baina qulubihim. Kita tahu bagaimana penduduk Madinah, bagaimana orang-orang Ansar yang kita dengar perjuangan dan pengorbanan mereka membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka dulu bermusuhan. Mereka dulu saling membunuh puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Datang Islam. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa baina. Kata Allah, yang menyatukan hati mereka itu Allah.
Kalau engkau mengeluarkan dana, mengeluarkan uang, menginfakkan harta yang ada di muka bumi ini semuanya, engkau tidak akan dapat membuat mereka bersatu. Engkau tidak akan dapat membuat mereka saling mencintai, saling menghargai. La. Tapi kenapa kemudian mereka bersatu membela agama Allah ini? Allah Azza wa Jalla. Walakin Allah allafa bainahum. Tapi ahibati fillah, persaudaraan itu sedikit-sedikit menjadi pudar. Seperti cermin yang sudah lama dan kusam. Kita tidak dapat lagi melihat kerut-kerut di wajah kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah duduk bersama para sahabat. Lalu beliau bertanya sebuah pertanyaan. Kaifa bikum idza futihat Faris wa Rum? Atau kaifa antum? Ayyun nasi antum? Kira-kira kalian menjadi manusia yang seperti apa? Apabila kerajaan Persia runtuh, kekaisaran Romawi jatuh, kira-kira kalian menjadi orang yang seperti apa? Abdurrahman bin Auf mengatakan, nakunu kama qala Allah. Ya, kita berharap kita menjadi seperti yang Allah inginkan, yang Allah firmankan. Menjadi orang-orang yang menegakkan agama Allah, menjadi saudara-saudara yang bersatu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Awa ghaira dzalik? Sepertinya enggak kayak gitu kalian. Bagaimana para sahabat yang bersatu membela agama Allah, yang mereka siap mengorbankan segala yang mereka miliki. Tatkala dunia dibuka, kelezatan tatanafasu yang akan terjadi menimpa umat Islam, kalian akan bersaing untuk mendapatkan dunia itu. Kalian akan berlomba-lomba mendapatkannya. Tsumma tatahasadun. Tidak cukup di sana. Setelah kalian bersaing dan berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia ini, untuk memuaskan perut kalian dan yang di bawah perut kalian, tatahasadun. Kalian akan saling hasad. Orang-orang beriman yang katanya bersaudara, gara-gara dunia saling iri dan dengki. Kemudian, thumma tatabaghadun. Kalian akan saling membenci. Padahal saudara seharusnya saling mencintai. Yang kata Nabi alaihi salatu wassalam ketika berbincang tentang hak saudara kita. Kenal tidak kenal. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Tapi gara-gara dunia, kecintaan berubah menjadi kebencian. Loyalitas berganti menjadi permusuhan. Setelah itu, thumma tatadabaru. Setelah itu kalian tidak akan bertegur sapa. Karena semua memikirkan kepentingan masing-masing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, Ayyu ural imani awtha? Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Al-Bara bin Azib,
pegangan keimanan yang paling kuat itu apa? Kata para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, as-salat. Salat. Qala hasanatun wa ma hiya biha. Ya, salat ini baik. Tapi bukan itu. As-siyam, puasa. Qala as-siyamu hasanun wa ma huwa biha. Bukan itu kata Nabi SAW. Baik puasa itu. Al-jihad, berjuang di jalan Allah. Jihad hasan wa ma huwa biha. Tapi bukan itu. Awthaqu ural iman. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Pegangan keimanan yang terkuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Cinta karena dia taat kepada Allah. Benci karena dia bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Loyal karena jalan dia menuju surga. Antipati karena dia sedang jatuh ke neraka dan mengajak yang lainnya ke neraka. Itu pegangan iman. Adakah dalam kehidupan ini sahabat kita, kawan kita yang kita cinta kepada dia karena Allah? 1445 tahun yang lalu, sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas mengatakan kebanyakan hubungan di antara manusia yang ada karena kepentingan duniawi. Ahibati fillah. Mereka yang menjaga ukhuwah Islam. Mereka yang benar-benar cinta karena Allah. Cinta ini tidak akan putus karena kematian. Ketika dibangkitkan dari alam kuburnya, digiring ke padang mahsyar, cinta itu akan membersamai. Tatkala manusia tenggelam dalam keringatnya, dikarenakan mentari mendekat, mereka yang bercinta karena Allah, sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya mereka yang cinta karena Allah, benci karena Allah, kumpul karena Allah Azza wa Jalla. Tapi sayangnya sulit untuk meraih cinta karena Allah. Kita ini duduk bersama. Tapi kadang-kala tidak ada kepedulian untuk kenal dengan yang di kanan dan kiri. Kita pulang, ya udah pulang. Ahibati fillah. Mathalul mu'minin fi tawadih wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Permisalan orang-orang beriman dalam cinta, dalam kasih sayang, dalam empati dan simpati mereka seperti satu jasad. Kalau ada yang merasa sakit, semuanya bingung. Semuanya nggak bisa tidur. Semuanya merasakan panas. Apa yang antum merasakan ketika saudara-saudara kita di Gaza dibantai? Apa yang antum rasakan ketika sebagian saudara kita terkena banjir, tertimpa musibah? Apakah ada rasa kasih? Apakah ada rasa sakit seperti mereka? Kalau tidak, keimanan kita dipertanyakan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa amma ba'd. Ahibati billah. Jangan salah meletakkan cinta. Karena kata Nabi SAW, al-mar'u ma'a man ahab.
orang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cinta. Kalau yang kau cintai pelaku kemaksiatan, kalau yang kau cintai orang-orang tidak beriman, maka bayangkan di dunia engkau ingin dikumpulkan bersama mereka, dan kelak di akhirat akan dikumpulkan bersama mereka. Maukah engkau berkumpul dengan orang-orang yang dibenci oleh Sang Pencipta? Kira-kira di mana tempat mereka? Ahibati fillah, setelah kita tahu tentang ukhuwah Islamiyah, tentang mahalnya, tentang kedudukan dan keistimewaannya, tentang cinta yang harus kita berikan kepada orang-orang yang beriman, kata Nabi alaihi salatu wassalam, haqqul muslim alal muslimi sit. Hak orang Islam untuk muslim lainnya itu ada 6. Jangan bertanya tentang hakmu, tapi pelajari tentang hak saudaramu. Manusia yang hanya memikirkan dirinya, dia akan mengatakan hakku, milikku. Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan agar engkau memikirkan hak orang lain. Idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kau berjumpa sama dia, ucapkan salam. Kita sekarang jarang mendengar salam di jalanan. Orang-orang lewat depan orang lain, dia mengatakan permisi, numpang lewat. Mana salam? Itu hak saudaramu. Engkau katakan assalamualaikum. Semoga keselamatan. Semoga Allah yang maha memberikan keselamatan yang selamat bersamamu. Itu hak saudara kita. Kenal atau tidak kenal. Tapi sebagian kita mulai menghilangkan salam. Padahal itu yang akan menumbuhkan cinta. Yang kata Nabi alaihi salatu wasallam, la tadkhulul jannah. Kalian gak bakalan masuk surga hatta tu'minu, sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan sampai derajat iman sampai kalian saling mencintai. Afala adullukum ala syai'in idza fa'altumu tahabbtum. Kalian mau enggak aku kasih tahu sebuah amalan yang kalau kalian amalkan kalian akan saling mencinta. Apa kata Nabi SAW? Afshus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Dan di antara tanda-tanda kiamat, orang hanya mengucapkan salam kepada yang dia kenal. Padahal orang Islam semuanya bersaudara. Ada hak yang kedua, ada hak yang ketiga, ada hak yang keempat, ada hak yang kelima, ada hak yang keenam. Pelajari. Engkau cari tahu apa hak saudaraku. Tidak cukup kita menyampaikan itu di mimbar ini. Tapi seorang muslim diperintahkan untuk berilmu. Dan ayat yang pertama turun kepada Nabi alaihi salatu wasallam, Iqra. Ahibati fillah, kita berada di pertengahan bulan Sya'ban. Bulan diangkatnya amalan. Persiapkan diri untuk Ramadan. Dengan memperbanyak puasa sunnah di bulan Ramadan. Buka Qur'anmu. Bagaimana kata Ibnu Hajar al-Asqalani, kanal muslimun, orang-orang Islam terdahulu kalau masuk bulan Sya'ban mereka ngapain? Akabbu 'alal masahif wa akhraju zakat amwalihim. Mereka sibuk baca Quran. Itu kitab petunjuk kita. Baca Quran dengan artinya dan keluarkan zakat. Itu yang dilakukan mereka. Perbanyak puasa, banyak baca Quran, keluarkan zakatnya, dan banyak berdoa memohon kepada Allah, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir للمؤمنين والمؤمنات
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم انصرهم وأيدهم يا رب العالمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام. ربنا ولي على المسلمين خيارهم، وأصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.